Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah mahakarya Allah terhadap sebuah tempat yang bernama Bukit Tinggi. Kota yang memiliki banyak cerita sejarah kolonial, kota yang memiliki banyak unsur ketuhanan, nilai-nilai Islam, dan kota yang dikenal dengan sejarah adat Minangkabau, dan banyak lainnya yang menjadikan ia sebagai kota wisata yang digemari oleh para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Dengan pemboyan yang sering kita dengar, India laka dek paneh, India lapua dek hujan. Artinya, tidaklah lekang Bukit Tinggi ini akan panas dan tidak akan lapuk bukit ini akan hujan. Mari kita bahas dan masuk ke pembahasan satu persatu mengenai Bukit Tinggi sebagai kota wisata. Teman-teman, yang pertama yang kita bahas adalah letak geografis dan keunggulan alam kota Bukit Tinggi. Letak geografis dan keunggulan alam Bukit Tinggi merupakan kota Bung Hatta yang terletak 90,6 kilometer dari kota Padang dan 214 km dari kota Pekanbaru. Ini menjadikan ia sebagai kota yang tidak terlalu jauh dari para wisatawan Riau, yang menjadikan Bukit Tinggi sebagai tujuan liburan yang panjang bagi mereka. Keberadaan Bukit Tinggi pada ketinggian 900 sampai 941 mdpl yang menjadikan udara di sini sangat sejuk dan segar, berbeda dengan Riau yang bahkan kebalikannya, yaitu Riau yang dikenal sebagai kota minyak, di atasnya minyak, di bawahnya minyak. Nah, kota Bukit Tinggi ini juga merupakan kota yang diapit oleh dua pegunungan Merapi yang aktif, yang saat ini masih sering menggumam, yaitu Gunung Merapi itu sendiri dan Gunung Singgalang. Yang ini menjadikan ia adalah kota wisata yang mungkin kita juga harus tetap waspada. Namun di sebalik itu semua ada ngarai dan lembah yang menjadikan kota Bukit Tinggi ini sespesial itu di mata para wisatawan. Baik teman-teman, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu adalah destinasi wisata unggulan yang ada di kota Bukit Tinggi. Yang pertama dan yang paling utama, karena kita sudah pergi ke sana kemarin, adalah Taman Panorama dan Ngarai Siano. Teman-teman, Ngarai Siano ini artinya adalah si pendiam, yang diambil dari bahasa Minang, dikarenakan kondisi dan suasana Ngarai saat itu tenang dan damai dan juga indah. Dalam ilmu geografi, Ngarai ini tercipta karena proses turunnya sebagai lempeng bumi yang menimbulkan patahan yang terwujud curam pada jurangnya. Panjang Ngarai ini yaitu sejauh 15 km dengan lebar 200 meter dan juga kedalaman 100 meter kurang lebih. Di sini juga terdapat pemandangan yang sangat luar biasa, sehingga wisatawan yang tak tinggal diam untuk tidak mengambil HP-nya untuk memotret wisata-wisata ini. Dan juga di dalam wisata ini juga ada sejarah-sejarah yang kelam di kota Bukit Tinggi, yaitu adanya lobang Jepang. Ini sudah diceritakan oleh Kak Rizka tadinya. Oke, baik, yang kedua kita masuk destinasi unggulan wisatanya adalah Jam Gadang. Nah teman-teman, secara umum Jam Gadang ini adalah simbol. Jadi Jam Gadang merupakan sebuah simbol. Yang pertama adalah simbol kalau kita sudah pergi ke Bukit Tinggi, seperti yang dilakukan oleh Mas Dimas, berfoto dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ini adalah simbol sebagai kekuatan bangsa Indonesia, karena pernah berhasil menjadikan ini adalah tempat pertahanan Indonesia ketika Jogja di tangan atau berada di tangan Belanda. Dan pada saat itu berdirilah PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia tahun 1948. Nah, namun kota ini juga, atau kota cantik ini juga memiliki masa-masa perjuangan yang sangat luar biasa, yaitu pada tahun 1958, dan ini sudah dibahas oleh Bang Kamrun mengenai PRRI dan Permesta. Nah, yang ketiga, ini juga sebagai simbol hadiah yang diberikan oleh Ratu Belanda
kepada pemerintahan Voor de Kok, ya ini Ratu Belanda memberikan ini pada tahun 1926 oleh Ratu sendiri, oleh Wilhelmina. Lalu selanjutnya jam gadang ini juga memiliki 3 masa yang berganti. Yang pertama pada masa kolonial Belanda, kedua pada masa Jepang, dan yang terakhir pada masa Indonesia yang saat ini seperti yang kita lihat saat ini, di atasnya gonjong, ya, di atas jam gadang. Baik, kita masuk yang ketiga, yaitu adalah Benteng Voor de Kok. Jadi Benteng Voor de Kok ini dibangun 1925 pada masa pemerintahan Belanda sebagai benteng pertahanan Belanda dari Perang Padri, teman-teman. Jadi Perang Padri ini 1821 sampai 1837, yang saat ini benteng ini hanya tinggal parit-paritnya saja dan beberapa meriam-meriam kuno. Nah, selanjutnya kita masuk ke Taman Marga Satwa dan Budidaya Kinantan. Nah, di Taman Marga Satwa dan Budidaya Kinantan ini adalah taman naga satwa yang terdiri tahun 1900-an. Dan ini adalah salah satu taman tertua di Indonesia. Sebagaimana wajar ini menjadi tempat wisata yang sangat menarik. Selain banyak yang bisa dilihat, di dalamnya juga penuh akan sejarah. Ya, ada beberapa monumen-monumen bersejarah di dalamnya. Nah, kita masuk yang kelima, Istana Bung Hatta. Nah, Istana Bung Hatta ini sangat terlihat dari jam gadang. Ini begitu dekat, memiliki cerita tersendiri. Salah satunya adalah istana ini dibangun kembali setelah sebelumnya dibakar oleh Belanda pada agresi militer kedua yang berada di Indonesia. Nah, yang keenam adalah Museum Tridya Eka Dharma, di mana museum ini adalah tempat koleksi-koleksi senjata pada masa PDRI dan juga sejarah rampasan atau koleksi rampasan dari senjata-senjata dari timur. Nah, selanjutnya adalah Gonjong atau Janjang 40. Nah, pada awalnya saya bingung ini apa Janjang 40. Setelah saya cari dan saya telisik di dunia internet, ternyata ini adalah jalan penghubung akan 3 pasar yang berada di kota Bukit Tinggi sebagai roda perekonomian orang-orang Bukit Tinggi. Salah satunya adalah pasar atas yang menghubungkan dengan pasar bawah dan juga menghubungkan dari pasar kandang. Nah, ini umurnya sudah 110 tahun lebih, teman-teman. Nah, selanjutnya kita pergi ke Jembatan Limpapeh. Nah, Jembatan Limpapeh ini adalah jembatan penghubung dari wisata Voor de Kok ke Taman Marga Satwa. Jembatan Limpapeh ini artinya adalah tiang tengah penyangga rumah gadang. Nah, bentuknya aja seperti rumah ganjang yang sudah bergonjong. Nah, itu adalah salah satu ungkapan dari Jembatan Limpapeh. Ini berdiri 1995. Nah, salah satunya lagi yang di dalam kebun binatang budaya Kinantan adalah Rumah Adat Nan Bujang. Nah, ini sudah diceritakan oleh Bang Afdal. Ya, Rumah Adat Nan Bujang ini dulu dikenal sebagai Rumah Adat Bundokan Duong, lalu diubah dan berada pada Perda Bukit Tinggi sehingga tidak lagi menjadi Rumah Adat Bundokan Duong. Ini menjadi Rumah Adat Nan Bujang. Di dalamnya lengkap, terdiri dari benda-benda sejarah, binatang-binatang yang berkaki 4 dan lain sebagainya. Ini ada semua di dalam. Ingat ya teman-teman, rumah orang Minang itu bukan hanya yang memiliki gonjong, ada juga Kajang Pandaki, ada Surambi Pape, ada Batike, ada Serambi Aceh. Nah, selanjutnya yang ke-10 adalah Monumen Bung Hatta. Nah, Monumen Bung Hatta ini adalah monumen atau pengingat 1 abadnya Bung Hatta, yaitu dibangun tahun 2002, yang mana penghormatan dan simbol akan bangganya orang Minang kepada Bung Hatta sebagai wakil presiden Indonesia yang pertama. Lalu selanjutnya adalah rumah singgah atau rumah kelahiran Bung Hatta. Nah, rumah kelahiran Bung Hatta ini kita sudah ambil kemarin, sudah dijabarkan juga oleh Kak Putri ya, dan teman-teman lainnya. Ada juga nanti ada Kak Mutiara yang menjelaskan karakter Bung Hatta. Nah, Bung Hatta ini banyak kita pelajari. Pertama sebagai simbol eksistensi keberadaan Bung Hatta di rumah ini. Lalu yang kedua, serat akan adat pengalaman Bung Hatta di usia muda. Lalu yang ketiga, arsitektur yang bagus
beda dengan rumah pada umumnya. Yang keempat, karakter yang lahir dari kota ini yang bisa akan dibahas oleh Kak Mutiara. Nah, yang ke-12 adalah Tugu Polwan. Nah, ini sebagai pengingat kepada para perempuan bahwa perempuan juga ambil posisi dalam pemerintahan. Begitulah cara orang Minang menghormati orang-orang atau perempuan seluruhnya. Nah, yang terakhir itu adalah Tugu Pahlawan tanpa atau tak dikenal. Nah, ini adalah sebagai ungkapan sejarah bahwa banyak pahlawan yang berjuang di wilayah Bukit Tinggi ini, maka mereka abadikan sebagai Tugu Pahlawan tak dikenal. Baik teman-teman, selain destinasi yang membuat unggul kota Bukit Tinggi sebagai di mata wisatawan, ada juga potensi ekonomi kreatif dan kuliner yang ada di Bukit Tinggi. Teman-teman, kalau kita ke Bukit Tinggi, tak enak rasanya kalau kita tidak pernah memakan nasi kapau. Ini kasihan kali nih untuk Mas Dimas kemarin tidak makan nasi kapau karena memang waktu kita terbatas. Lalu kedua, itik ladu ijo. Semalam Mas Dimas makan nih kalau nggak salah. Lalu dendeng balado, ada sate dan kari piek mie. Dan yang kelima, rendang. Nah, ini sangat luar biasa. Ya, terkenal di mana-mana. Lalu ekonomi kreatifnya dari mana? Kemarin ya kita kalau nggak salah dosen-dosen kita itu singgah di bordir khas Minangkabau dan songket-songket Minangkabau. Nah, itu berarti tempat wisata. Dan yang kedua adalah pengrajin ukir. Tadi udah dibahas juga oleh Bang Afdal mengenai ukiran-ukiran rumah gadang. Selanjutnya ada Sanjay. Ya, ini tempat yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang sedang melakukan perjalanan di Minangkabau. Nah, selanjutnya itu yang berbeda dan menjadi salah satu destinasi yang menarik wisatawan di Bukit Tinggi adalah infrastruktur dan arsitekturnya yang luar biasa. Ya, infrastruktur di Bukit Tinggi dapat dilalui melalui akses darat dan akses udara. Travel, bus, dan lain sebagainya itu bisa masuk ke Bukit Tinggi. Ini menandakan bahwa kota Bukit Tinggi itu sangat terbuka untuk semua kalangan untuk berdatangan ke Bukit Tinggi. Dengan apa? Dengan jalan yang didukung dengan bagus, akses yang luar biasa, penginapan syariah yang begitu banyak, dan lain sebagainya. Ini infrastruktur yang sangat dijaga oleh Bukit Tinggi. Selanjutnya adalah arsitektur. Nah, Bukit Tinggi karena dilintasi oleh 3 peradaban yang luar biasa saling berkaitan. Yang ini adalah masa kolonial Belanda, maka gedung-gedung khas Fort de Kock itu ada di wilayah-wilayah Bukit Tinggi. Lalu selanjutnya adalah ciri khas dari orang Minang sendiri, ada perumahan gonjong dan lain sebagainya, itu menjadi khas arsitektur Bukit Tinggi. Lalu balai-balai pemerintahan yang lain sebagainya menjadikan gaya-gaya arsitektur kontemporer di wilayah-wilayah Bukit Tinggi. Nah, selanjutnya itu masuk kepada kesimpulan. Namun sebelum kesimpulan ini sendiri teman-teman, yang menjadikan Bukit Tinggi ini sedikit dikecewakan adalah banyaknya kejadian atau aksi vandalisme yang terdapat di beberapa tempat. Salah satunya kemarin waktu kita berkunjung ke Lobang Jepang, banyak tulisan yang merusak pemandangan dan ciri khas dari Lobang Jepang itu sendiri. Proses vandalisme ini kayaknya terlalu banyak terjadi di semua kota wisata. Jadi ini menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Nah, simpulannya adalah Bukit Tinggi bukan hanya sebagai kota destinasi wisata, tapi juga simbol harmoni alam, sejarah, budaya, dan nilai-nilai keislaman. Dengan potensi besar di sektor pariwisata, infrastruktur, dan terus berkembang, dan identitas arsitektur yang memiliki ciri khas yang kuat. Kota ini memiliki peluang besar menjadi ikon wisata nasional, bahkan internasional. Mari kita dukung perkembangan Bukit Tinggi agar tetap lestari, modern, dan mengembangkan Indonesia di mata dunia. Dan Bukit Tinggi bukan sekedar destinasi wisata, kota yang penuh akan persimpangan budaya yang telah saya sampaikan tadi. Teman-teman, jika Minangkabau atau Tanah Minang adalah puisi, maka Bukit Tinggi adalah bait terindah yang ada dan terjaga sampai saat ini. Jadi tolong sama-sama kita jauhkan dari aksi vandalisme, dan kita harap kota Bukit Tinggi bisa terjaga dari dulu sampai saat ini. Baik, saya Amir Suryanto, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.